03 Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak seluruh Nusantara. Apa kabarmu hari ini? Semoga senantiasa sehat ya nak ya. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu Guru akan menyajikan materi tentang tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, sudah siap untuk belajar anak-anak semua? Kalau sudah, mari kita amati gambar berikut ini. Siapakah beliau yang ada di dalam gambar tersebut? Nah, benar, beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno dengan nama kecil Bung Karno yang dikenal dengan gelar Sang Proklamator. Mengenal lebih dekat tentang sosok dari Bapak Insinyur Soekarno, mari kita baca biografi berikut ini. Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sasrodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyomanre. Ketika dilahirkan, Soekarno diberikan nama Kusno. SD beliau tamatkan di Surabaya, kemudian melanjutkan sekolah di HBS, Hugli Burger School. Selepas lulus HBS tahun 1920, beliau pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS atau Teknis Hugli School atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi ITB. Beliau berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Luar biasa sekali ya kepribadian dari Bapak Insinyur Soekarno. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bentuk perjuangan dan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Bapak Dr. Insinyur Soekarno. Contohnya sebagai berikut. Beliau berjuang menjadi pengatur pemerintahan atau presiden di negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan bahwa Insinyur Soekarno menjadi presiden pertama di negara Indonesia. Insinyur Soekarno mengatur segala pemerintahan di Indonesia dengan menjabat sebagai presiden. Menjadi seseorang yang memajukan pendidikan atau membuat kaum terpelajar yang terdahulu. Di zaman dahulu, yakninya zaman Indonesia belum merdeka, Insinyur Soekarno, Mr. Sunario, dan para pemuda lain membentuk Organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Organisasi ini berkaitan dengan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan kaum pribumi di Indonesia. Beliau juga berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Soekarno memiliki perjuangan yang besar untuk memerdekakan Indonesia. Soekarno menjadi salah satu proklamator Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta, mendirikan beberapa organisasi ketua panitia 9, dan masih banyak lagi hal yang menyebabkan sering dipenjara dan diasingkan di tempat-tempat lain. Tetapi Soekarno tidak pernah menyerah untuk memerdekakan Indonesia. Beliau juga berusaha melindungi negara Indonesia dengan menjadi pemimpin perlindungan pertahanan dan keamanan, yaitu organisasi Putera. Putera adalah salah satu organisasi pertahanan dan keamanan Indonesia. Anak-anak ibu, itulah beberapa bentuk perjuangan dari Bapak Insinyur Soekarno. Sekarang kita akan membahas tentang sikap kepahlawanan dari Bapak Insinyur Soekarno yang berkaitan dengan makna sila Pancasila. Yang pertama, Insinyur Soekarno merupakan sosok yang gigih. Hal ini sesuai dengan makna sila Pancasila, yaitunya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kegigihan beliau telah membuat seluruh rakyat Indonesia bersatu guna mencapai kemerdekaan. Tentunya hal ini terwujud dengan adanya persatuan dan kesatuan. Beliau adalah sosok yang tekun. Hal ini sesuai dengan makna sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketekunan yang beliau miliki menciptakan semangat yang besar bagi seluruh anak bangsa guna mencapai pendidikan yang tinggi, sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan keadilan di bidang pendidikan. Beliau juga berani. Hal ini sesuai dengan makna sila Pancasila ketiga Persatuan Indonesia. Keberaniannya beliau miliki. Beliau tidak peduli beberapa kali diasingkan ke daerah lain, sehingga hal tersebut memberikan panutan kepada rakyat Indonesia tentang sikap untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
demi kemerdekaan Indonesia. Soekarno juga merupakan sosok yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan makna sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya tanggung jawab beliau untuk memerdekakan rakyat Indonesia, maka beliau bisa membawa rakyat Indonesia mendapatkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah sosok yang taat beribadah. Hal ini sesuai dengan makna sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini terlihat dari perjuangan beliau ketika membangun tempat beribadah dan juga melakukan kegiatan-kegiatan berpidato agama Islam. Nah, anak-anak ibu semua, itulah gambaran dari sosok Insinyur Soekarno yang telah membesarkan nama Indonesia baik di kancah nasional maupun internasional. Dari informasi yang telah kamu dapatkan tentang sosok Insinyur Soekarno yang telah ibu tayangkan akan bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan peta pikiran berikut. Mari kita kerjakan bersama ya nak. Nama tokoh Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahir Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Pendidikan SD di Surabaya, Huger Burger School dan Teknis Huger School. Untuk perjuangan yang telah dilakukan, berjuang menjadi pengatur pemerintahan Indonesia, menjadi seseorang yang memajukan pendidikan Indonesia, berjuang untuk memerdekakan Indonesia, melindungi negara Indonesia, dan menjadi penyebar agama Islam. Yang patut diteladani dari beliau adalah 1. Gigih, 2. Tekun, 3. Berani, 4. Tanggung jawab, 5. Taat beribadah. Simpulan, Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama RI. Beliau merupakan sang proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ibu semua, untuk memenuhi prinsip kontekstual dalam pembelajaran, ibu ingin memperkenalkan kepada kamu salah seorang pahlawan yang berasal dari daerah Solo, Sumatera Barat. Siapakah beliau? Amati gambar berikut. Nah, ini adalah sosok dari Muhammad Natsir yang merupakan pahlawan dari Solo, Sumatera Barat. Beliau merupakan seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Juga merupakan seorang sastrawan. Di antara buku yang pernah beliau tulis adalah Islam sebagai Dasar Negara, pidato di depan sidang Majelis Konstituante untuk menentukan dasar negara Republik Indonesia pada tahun 1957 sampai 1959. Pendidikan beliau adalah SMP Negeri 1 Padang pada tahun 1923 sampai 1927 dan beliau melanjutkan ke Madrasah Adabiyah. Biografi singkat tentang Muhammad Natsir. Tentu saja anak-anak ibu akan bisa menentukan bentuk perjuangan sikap kepahlawanan dari Muhammad Natsir yang sesuai dengan makna sila Pancasila. Silahkan kamu kerjakan ya nak ya. Anak-anak ibu, itulah dua sosok pahlawan nasional yang ibu sajikan di dalam materi kali ini. Nah, sekarang ibu ingin lihatkan suatu foto kepada kamu. Ayo, apakah orang-orang yang berada di dalam foto ini dapat dikatakan sebagai pahlawan? Mereka adalah guru Indonesia. Guru dapat dikatakan sebagai pahlawan karena guru juga berjuang di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga guru dikenal sebagai pahlawan pembangun insan cendekia. Inilah rangkaian materi kita kali ini anak-anak. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Demikianlah penyajian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Hidup PGRI. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.